Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga umatnya yang sampai hari ini masih tetap istiqomah menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah idola kita, beliaulah teladan kita, beliaulah uswatun hasanah bagi kita, beliaulah yang akan berikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah tema hak seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahum fasallim 'alaihi wa idza da'akum fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah wa idza atasa fahamidallahu fasammit wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattaba'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim di antara muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Perkara yang pertama adalah apabila seorang muslim itu mengucapkan salam, maka jawablah dengan salam. Yang kedua, apabila diundang, maka datanglah. Dan yang ketiga, apabila dia diminta nasihat, berilah nasihat. Dan yang keempat, apabila seorang muslim itu bersin, maka ucapkanlah ucapan dengan doa alhamdulillah, dijawab yarhamukallah, dijawab kembali yahdikumullah. Yang kelima, apabila seorang muslim itu sakit, maka tengoklah. Dan yang keenam, apabila seorang muslim itu wafat, meninggal dunia, maka antarkanlah ke kuburan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sabda Rasulullah SAW yang pertama adalah mengajarkan apabila seorang muslim mengucapkan salam, maka ucapkanlah atau jawablah dengan jawaban yang serupa, karena itu merupakan sebuah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab dengan sempurna, jawab dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada keberkahan, karena di dalamnya ada doa, keberkahan, keselamatan bagi saudara-saudaranya. Adab salam adalah ketika kita sendirian, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam dulu dan menjawab. Yang mendengarkan adalah wajib hukumnya untuk menjawab. Yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada yang jumlahnya banyak. Dan begitu pula yang pejalan kaki atau pengendara duluan memberi salam kepada para pejalan kaki. Yang kedua, hadis ini tentang apabila diundang, datanglah. Maksudnya ketika ada undangan apapun yang tidak ada mudarat di dalamnya, maka kita sebagai seorang muslim untuk menghadirinya. Apakah itu walimatul ars, apakah itu sunatan, atau ada keluarga yang
notabene ada hajatan, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim untuk menghadirinya. Dan yang ketiga, apabila seorang mukmin, seorang muslim ya meminta nasihat, maka berilah nasihat apa yang kita bisa. Itu bagian daripada hak seorang muslim. Ya, balighu ani walau ayah, sampaikanlah hanya satu ayat saja. Dan yang keempat, apabila seorang mukmin, seorang muslim itu bersin, maka ucapkanlah doa yang sama. Karena kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim dituntut ya memiliki hak untuk senantiasa menjawab ya doa-doa ketika saudaranya kita mengalami bersin tadi. Karena bersin itu bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus seorang mukmin mendengarnya untuk mendoakan pula. Dan yang kelima adalah ketika seorang mukmin, seorang muslim itu sakit, maka tengoklah, memberikan semangat, mendoakan, bukan hanya sekedar materi saja, tapi bagaimana kita mendoakan atas kesabaran. Dan doa yang populer adalah dengan doa la ba'sa tahurun insyaallah, atau Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Dan yang terakhir sebagai pamungkas pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini adalah apabila seorang mukmin, seorang muslim itu wafat atau meninggal dunia, kewajiban kita seorang muslim adalah bagaimana kita bisa merawatnya, bisa memandikannya, bisa mensolatkannya, bisa mengkafaninya, bahkan bisa mengantarkannya ke kuburan. Itu hak seorang muslim di antara muslim lainnya. Semoga dengan kita melakukan seperti itu, paling tidak kita memiliki hak yang sama dengan mukmin atau muslim yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Selamat berbuka untuk teman-temanku, untuk anak-anakku di sekolah SDIT Andida tercinta ini. Kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.